Saat mau berbicara atau
pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu membaca kata baru dengan lancar dan menemukan ide pokok, ide pendukung, serta pesan penting dalam teks. Oke, coba baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik mampu membaca kata baru dengan lancar dan menemukan ide pokok, ide pendukung, serta pesan penting dalam sebuah teks. Oke, nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu membaca kata baru dengan lancar dan menemukan ide pokok, ide pendukung, serta pesan penting dalam teks. Kamu tahu pengertian dari kata baru? Tidak tahu? Kata baru adalah kata yang belum dikenal oleh peserta didik. Kata baru berupa kata berhimpunan, kata yang mendapatkan tambahan awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya baca. Baca. Kata tambahannya apa? Apa? Kata tambahan? Oke, berarti terus tulis. Kata awalan dan kata sisipan apa dan apa?
adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ersin sudah tulis. Baca yang kau tulis. Cepat. Cepat. Makanya kalau orang jelas lihat. Oke. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sudah? Oke. Ini ada contoh. Tapi sebentar ibu bertanya, ide pokoknya apa? Karena ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Contohnya, sekolahku sangat bersih. Semua siswa menjaga kebersihan kelas. Guru juga mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ide pokok dalam cerita tersebut apa? Sekolahku sangat bersih. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Oda. Oke, yang kedua, ide pendukung. Ide pendukung adalah ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Sudah? Oke, ibu baca lagi yang cerita yang di atas tadi ya. Sekolahku sangat bersih. Semua siswa menjaga kebersihan kelas. Guru juga mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ide pokok, pengertiannya ide pokok. Pengertian ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Contoh, ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Contohnya itu semua siswa menjaga kebersihan. Guru juga mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, pesan moral. Tulis dulu, pesan moral adalah pelajaran baik yang dapat diambil dari cerita. Pesan moral adalah pelajaran baik yang dapat diambil dari cerita. Informasi penting adalah hal utama yang terdapat dalam teks. Informasi penting adalah hal utama yang terdapat dalam teks. Dari yang ibu bacakan cerita dari tadi tuh, pesan moralnya itu apa? Yang ibu baca cerita tentang sekolahku sangat bersih. Semua siswa menjaga kebersihan kelas. Guru juga mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Pesan moral dari cerita ini apa? Pesan moral.
itu kancil sangat cerdik. Ia berhasil lolos dari buaya dengan tipu muslihatnya. Namun kancil juga sombong. Ide pokok dari cerita tersebut dari garis bacaan di atas, kancil yang berisi apa pesan moral yang terdapat dalam Ibu, kok orang yang diundang ke kafe itu? Kan macam ide pokok Pak. Orang cari Sahabat, mana? Satu kelompok yang ini, satu kelompok. Oke, ibu balik salah tadi. Oke. Tidak, tetap ada. Tetap ada. Oke, kerja sudah. Cepat, bikin waktu. Bisa langsung presentasi. Cepat. Sudah. Ibu barunya. Biar satu orang yang tulis dan dia yang presentasi.
Jangan tulis dia punya soalnya. Ini sudah jawab. Yang lain duduk. Siapa yang suruh kamu jalan kiri kanan? Kalau Ola sudah kerja yang ini, Paula kerja yang ini. Sudah semua? Oke, kalau begitu presentasi cepat. Maju. Halo. Halo. Ersin, kenapa duduk di situ? Hah? Yang lain duduk. Nathan, duduk. Adit, lepas itu buku mendengar teman-teman yang presentasi. Kamu sudah bilang saya mau halo. Oke, sudah. Kelompok 1 yang mana? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2. Oke. Sebelum presentasi, terima kasih dulu atas waktu yang diberikan. Terus perkenalan dulu nama, perwakilan dari kelompok berapa, baru menjawab pertanyaan. Ambil dan kertas yang itu mau baca dulu soal, baru menjawab. Oke, cepat. Semua perhati ke depan, perhatikan semua di sini. Teman-teman presentasi. Oke, Lala. Begini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami perwakilan dari kelompok 2. Saya atas nama Lala dan teman saya Dimas. Saya atas nama Clarita dan teman saya Dimas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bisa? Bisa? Semuanya dengar, dengar ke sini. Baca dulu definisi soal, baru jawab. Dengar Esi. Agak suara kau besar. Lanjut sangat cerdas. Ia berhasil lolos dari buaya dengan ilmu muslimah. Namun karena juga sombong. Apa ide pokok dari tulis bacaan tersebut? Apa kisah moral yang terdapat dalam masyarakat? Kata kami. Mungkin jadi orang yang sombong. Muslim. Tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Oke. Waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok 1. Halo. Denny, kenapa begitu? Kamu maju presentasi cepat. Cepat. Makanya kalau orang ngomong dengar, kita menghargai orang, kemana ke kamu? Lebih orang yang di belakang. Saya juga capek, kamu dulu capek dari saya. Semuanya diam, dengar mereka yang presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
tidak mengganggu orang lain. Apa ide pokok dari teks bacaan di atas? Perpustakaan tempat memilihkan buku. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi di dalamnya itu kita belajarnya tentang apa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Masa kita belajar dari tadi kok kamu tidak ingat? Oke, Lala. Peserta didik mampu membaca kata baru dengan lancar dan menemukan ide pokok serta bisa mencari dalam proses. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, biar Ibu yang menyimpulkan. Kita ini hari itu kita menjelaskan tentang ide pokok paragraf, ide pendukung, dan pesan. Oke, sudah paham semua?